أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik, ikhwan dan akhwat fillah, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kembali kita dapat dipertemukan dalam kajian muamalah kita. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang nazaratul Islam ila fiqh muamalatul maliyah, yaitu teori Islam, pandangan Islam terhadap fikih muamalatul maliyah al-islamiyah. Dan kita sudah sebutkan bahwasanya di antaranya adalah menjelaskan kepada kita al-Islamu lam yunshi' al-muamalat fil mujtama', bahwasanya Islam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya, yang datang dengannya kepada umat manusia bukan untuk membuatkan akad-akad dalam muamalah kepada orang-orang Arab yang ada pada masa tersebut. Maksudnya apa? Bahwasanya muamalah yang kita pelajari atau yang ada pada kita dalam keseharian kita yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukanlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membuatnya, yang mendatangkannya, tetapi yang membuatnya itu adalah orang-orang yang hidup pada masa ini, bahkan sebelum orang-orang Arab datang daripada kaum-kaum sebelumnya. Tapi kaum sekalian nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa perlu kita memahami akan perkara ini? Sekali lagi, kenapa perlu kita memahami perkara ini? Ya, bahwasanya Islam tidak datang untuk mengajarkan kita tentang akad, membuatkan kita akad dalam transaksi muamalah kita. Agar supaya kita memahami bahwasanya fokus Islam itu bukan pada pembentukan atau membuat suatu akad-akad muamalah, sehingga apabila datang suatu akad yang tidak pernah ada pada masa dahulu, pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jangan sampai kita langsung mengharamkan akad tersebut. Karena tentunya dengan perkembangan zaman dan juga perubahan waktu akan ada akad-akad yang muncul yang sebelumnya tidak pernah kita dapatkan pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya sekarang di antara akad yang baru muncul yang tidak pernah ada pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada yang dikenal dengan namanya Ijarah Muntahiyah Bitamlik, IMBT. Ijarah Muntahiyah Bitamlik, sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan. Dan tentunya ini akad yang tidak pernah didapatkan pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga yang dikenal pada zaman sekarang namanya akad kalau terjemahnya itu BOT, ya. Apa dia itu kalau bahasa Arabnya? Yaitu akad al-bina wa tashkil wa iyadul tamlik, yaitu akad al-bina, kita membangun, kemudian tashkil, kemudian kita memanfaatkan bangunan tersebut, dan setelah itu kita kembalikan kepemilikan barang itu kepada pemilik lahan. Contohnya ini sudah banyak terjadi di tengah masyarakat kita. Contohnya begini ya teman, contoh akad yang baru saya sebutkan itu, kita punya lahan, kemudian ada suatu pengusaha atau mungkin perusahaan yang mau memanfaatkan lahan kita, yang mau memanfaatkan lahan kita tanpa membelinya dan juga tidak menyewanya. Dia tidak membelinya, tidak menyewa lahan tersebut, cuma hanya dia buatkan bangunan, tetapi dengan perjanjian dalam jangka waktu misalkan 20 tahun atau 10 tahun. Setelah selesai masa perjanjian tersebut, dia tinggalkan dan bangunan itu menjadi milik kita. Dan itu yang dikenal dengan namanya akad al-bina wa tashkil wa iyadul tamlik. Dan akad ini tentunya tidak pernah didapatkan pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga masih banyak akad-akad yang lainnya tidak pernah didapatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat akad ini, mungkin kalau orang yang belajar, kita mempelajari tentang akad tersebut,
Kita cari, ini tidak pernah ada pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita memahamkannya karena tidak ada pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekali lagi saya katakan ini tidak tepat. Karena kenapa? Karena masalah akad itu Islam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengembalikan kepada masyarakat yang ada yang hidup pada masa tersebut. Ya. Selama dia tidak menyelisihi kaidah-kaidah umum yang telah dijelaskan oleh syariat Islam. Sebab itu ya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling pokok antum pahami bukan apakah akad itu ada pada masa Nabi atau tidak, tetapi yang antum paling perlu antum pahami berkaitan dengan pembahasan masalah muamalah, apalagi masalah akad, apakah akad itu menyelisihi kaidah-kaidah umum yang telah dijelaskan oleh syariat kita. Ya. Sebentar kita akan lihat apa saja akad-akad ataupun kaidah-kaidah umum yang syariat telah menjelaskannya. Kita perhatikan berkaitan dengan masalah kaidah tersebut. Apabila menyelisihi, maka kita katakan dia diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita baca pembahasan yang berikutnya. Al-Islamu ada biqawaid kulliyatin 'amatin fil muamalati. Baca saya baca. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullah saniyan al-Islam wa biqawaid kulliyatin 'amatin fil muamalati. Inna fiqh al-muamalati yaqumu fi tashri'ihi 'ala asas al-qawaid al-kulliyati al-'ammati wa lam yughil fi tafsilati. Wa min hadhihi al-qawaid ar-ridha wa tayyib nafsi wal wafa'u bil 'uqudi wan nahyu 'anil ghurri wan nahyu 'anil riba wa nahyu 'anil maisiri wa man'ul dhulmi wa wujubu al-'adli. Wa fi ma yali bayanun li hadhihi al-qawaid. Al-awwalu ar-ridha wa tayyib nafsi. Al-mu'amalatu fi tashri'i al-islami taqumu 'ala asasi ridha wa la tan'aqidu al-'uqud bidunihi wa yu'ayyidu dhalika qawluhu ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. An-Nisa. Wa qala ta'ala wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukami litakulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Al-Baqarah. Qala Ibnu al-Arabi 'inda tafsirihi hadhihi al-ayati hadhihi al-ayatu min qawaid al-mu'amalati wa asasi al-mu'awadati wa yadkhulu fiha an-nahyu 'anil qimari wal khida'i wal ghasbi wal jahdi al-huquqi wa ma la tutayyibu bihi nafsu malikihi wal hulul wal hulwani al-kahini wa mahri al-baghi wal athmani al-khumuri والرشوة وغير ذلك. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ المسلم إلا عن طيب نفسي منه. الثاني الوفاء بالعقود. إذا كانت العقود هي أدوات المعاملة فإن الله تعالى أوجب على المسلمين الوفاء بالعقود الصحيحة التي ustukmilat arkanuha wa syurutuha. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Al-Maidah. Ya, sekarang kita masuk pada teori Islam atau pandangan Islam yang kedua berkaitan dengan fikih muamalatul maliyah. Jadi sekali lagi memang saya tekankan kepada antum, ya, antum harus pahami bahwasanya Islam itu tidak datang untuk mendudukan tentang muamalah. Islam, pandangan Islam terhadap muamalah, Islam, posisi Islam dalam masalah muamalah, akan muamalah Islam cuma datang hanya untuk memperbaiki apa yang di situ ada celah untuk terjadinya kezaliman. Ya, ada celah untuk terjadinya perpecahan. Jadi Islam datang bukan untuk merubah muamalah yang dilakukan sebelumnya, tetapi Islam hanya datang untuk memperbaiki apa yang masih kurang. Baik, di situ yang antum harus pahami. Sekali lagi, kenapa antum harus pahami ini? Anda tekankan lagi. Ya, jangan sampai antum sudah dijelaskan tidak paham lagi ke depannya, bingung lagi, bertanya lagi sama pertanyaan yang sama. Baik, Islam. Jadi kalau ada muamalah baru, akad baru yang datang kepada Islam,
Jangan antum melihat tuh karena ini akadnya tidak ada pada masa Nabi, itu haram. Ya, orang yang ketika mengharamkan sesuatu akad muamalah yang karena hanya melihat tidak ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti orang ini tidak paham tentang masalah muamalah. Orang ini tidak paham masalah fikih muamalah. Baik. Kemudian, seperti saya katakan, bahwasanya apa? Kalau seperti begitu, antum tidak mengharamkan, tetapi yang antum perlu lihat dalam masalah akad-akad baru yang baru datang tersebut, antum lihat apakah dia menyelisih tentang kaidah-kaidah dalam Islam, ya, kaidah-kaidah muamalah dalam Islam ataukah tidak. Maka ya beliau mu'allim rahimahullah ta'ala mendatangkan tentang teori Islam ataupun pandangan Islam berkaitan dengan masalah muamalah yang kedua, al-Islamu ata bi qawaid kulliyatin 'amatin fil muamalah. Islam datang dengan kaidah-kaidah kulliyah, kaidah-kaidah umum, kaidah-kaidah umum yang mencakup pada perkara-perkara muamalah. Perhatikan ya ikhwan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti dalil-dalil antum pahami tentang pembahasan ini. Yang antum harus pahami berkaitan dengan pembahasan ini, berarti Islam itu ya, berbicara tentang muamalah itu tidak seperti berbicara tentang apa? Ibadah. Ya. Ketika Islam berbicara tentang ibadah, maka Islam akan mendatangkan dalil-dalil apa? Secara terperinci untuk mensyariatkan ibadah tersebut. Akan tetapi dasar dalam fikih muamalatul Islamiyah, di sana ada dalil terperinci, ya, yang menjelaskan tentang keharaman daripada apa? Daripada suatu muamalah. Tetapi ya, banyak dalil-dalil, banyak muamalah-muamalah yang dibangun bukan di atas kaidah-kaidah terperinci, tetapi dia dibangun di atas apa? Di atas kaidah Bahkan dalil-dalil yang mengharamkan tentang suatu muamalah, ya, dalil-dalil terperinci yang mengharamkan suatu muamalah akan kembali kepada kaidah umum yang akan kita sebutkan tersebut. Jadi pertama, beliau mengatakan inna fiqhal muamalati, bahwasanya fikih muamalah yaqumu fi tashri'ihi ala asasil qawaidil kulliyatil 'ammah. Bahwasanya fikih muamalah dia tegak ketika mensyariatkan sesuatu itu di atas kaidah-kaidah, di atas fondasi kaidah-kaidah umum yang sifatnya apa? Yang universal. Walam yughil fi tafsilat. Islam tidak masuk pada perincian-perincian, detail-detail berkaitan tentang apa? Dalil-dalil dalam muamalah. Wa min hadhil qawaid ar-ridha wa tibun nafsi. Dan di antara kaidah-kaidah ini adalah kaidah ar-ridha wa tibun nafs, ya, ridha dan kerelaan hati. Wal wafa'i bil uqud, dan juga ya, melakukan atau menepati akad-akad. Itu di antara kaidah umumnya dalam muamalatul Islamiyah, ya, yaitu menepati janji. Wan nahyu 'anil gharar, dan larangan untuk melakukan gharar. Wan nahyu 'anil riba, dan larangan daripada riba. Wan nahyi 'anil maisir, dan juga larangan daripada maisir, apa? Judi. Wa man'i dzulmi wa wujubil 'adli, melarang daripada kezaliman dan mengajak untuk apa? Wajibnya untuk berbuat adil. Kemudian beliau mengatakan wa fi ma yali bayan wa lihadhil qawaid. Di berikut ini penjelasan tentang kaidah-kaidah tersebut. Perhatikan tentang ridha wa tibun nafs, yaitu ridha dan kerelaan hati. Beliau mengatakan al-muamalatu fi tasyri'il islami taqumu ala asasi ridha. Itu yang pertama ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Muamalah di dalam syariat Islam itu tegak di atas fondasi ridha, keridhaan. Ya. Fala tan'aqidul qudu biduni, tidak bisa terjadi, tidak sah suatu akad kalau tidak ada apa? Ridha di dalamnya. Ya. Antum mau lihat akad tersebut, ya, sah atau tidak, haram atau tidak, maka salah satu patokannya adalah antum lihat tentang keridhaan pihak yang melakukan transaksi tersebut. Kalau tidak ada ridha di situ, sudah pasti antum jangan ragu lagi mengatakan bahwa ini itu adalah
adalah haram. Karena kenapa? Salah satu pondasi dalam pembolehan dalam muamalah itu adalah kita lihat keridhaan daripada orang yang melakukan akad jual beli tersebut. Baik. Begitu juga sebagaimana yang Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta satu sama lain di antara kalian dengan cara yang batil, illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kecuali dengan melalui perantara jual beli yang dibangun di atas keridhaan di antara kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita memakan harta satu sama lain dengan cara yang batil. Kapan cara itu batil? Apabila tidak ada keridhaan di dalamnya. Baik, bisa dipahami? Kemudian, begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah satu sama lain di antara kalian makan harta dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ila al-hukami li ta'kulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Dan wa tudlu biha ila al-hukam, dan kalian membawa permasalahan tersebut, harta tersebut kepada hakim, para hukam, li ta'kulu, agar supaya kalian memakan sebagian daripada harta manusia dengan cara dosa, bil itsm wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahuinya. Tapi perhatikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Qala Ibnu al-Arabi inda tafsir hadhihi ayah, berkata Imam Ibnu al-Arabi, ya, berkaitan dengan tafsir ayat tersebut dalam ahkam Al-Qur'an, beliau berkata, hadhihi ayatu min qawaidil muamalati wa asasil muawadati. Ya, bahwasanya ayat ini, ini adalah apa? Kaidah-kaidah dalam muamalah dan pondasi berkaitan dengan akad muawadah, akad-akad profit. Perhatikan, akad-akad muamalah dan akad-akad yang sifatnya profit, akad muawadah. Muawadah itu ya ikhwan, nanti dalam kitab ini akan dijelaskan ketika kita berbicara tentang macam-macam muamalah, ya, atau macam-macam akad. Ada namanya akad muawadat, ya, tukar menukar, ya. Muawadah itu ya profit, ya, akad profit. Ada juga namanya akad tabarruat atau istihsan, akad non profit, ya. Perlu kita pahami, bedakan dua akad tersebut, karena banyak orang tidak bisa membedakan dua akad tersebut, sehingga ketika berbicara masalah muamalah, kaidah-kaidah dalam masalah akad muawadah dibawa juga kepada akad-akad tabarruat, sehingga salah dalam memberikan pendapat berkaitan dengan masalah hukum tersebut. Baik, ada dua berbeda. Akad muawadah berbeda dengan akad profit. Itu jauh bedanya antara langit dan bumi kalau kita mengatakan, ya, sangat jauh bedanya. Makanya perlu antum perhatikan pembahasan masalah ini, ya. Akad muawadah itu berbeda dengan akad profit, ya. Baik. Beliau mengatakan setelah itu, wa yadkhulu fiha an-nahyu 'anil qimar. Masuk di dalam apa? Ya. Masuk di dalam apa? Di dalam larangan tersebut, makan harta dengan cara yang batil itu adalah apa? Ya. Masuk larangan dalam hal tadi adalah larangan daripada apa? Judi. Baik. Wal khida', tipuan, menipu. Wal ghasab, merampas, ya. Wujuhdul huquqi, mengambil hak-hak. Wa ma la tatibu fihi nafsul maliki, dan segala sesuatu yang, ya, jiwa pemiliknya itu tidak rela dengan hal tersebut, ya. Jadi itu kaidah umum. Anda melihat, perhatikan saja, ya, berkaitan dengan masalah tadi. Baik. Kemudian, ya, beliau mengatakan juga masuk dalamnya ada halwanil kahin, apa? Upahnya dukun. Wa mahrul baghi wa athmanil khumur, dan juga bayaran daripada pezina, dan juga harga-harga khamar wa rishwah, sogok menyogok, wa ghairi dzalika, dan selain daripada hal tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan di dalam hadisnya, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad,
la yahillu malu imri'in muslimin illa an tibi nafsihi minhu. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dari kerelaan hatinya, ya, kecuali daripada kerelaan hatinya. Itu kaidah berkaitan dengan masalah muamalah. Baik, anda bisa paham sampai situ? Semua muamalah. Baik. Sekarang masalah muamalatul maliyah. Sekarang datangkan kepada anak. Hampir semua muamalah kita adalah muamalatul maliyah. Nanti perhatikan pembahasan nanti pembagian apa? Ya, pembagian nanti akad-akad itu ada namanya akad muamalah, kemudian ada juga akad istismar. Yang kita bahas di sini ya, berkaitan dengan masalah muamalah. Yang antum menanyakan akad apa? Yang lainnya. Itu apa nikah? Terus apa antum menanyakan? Tapi ya kawan, sekarang ya, nanti pembahasannya masalah nikah, ya. Makanya pembahasan masalah nikah. Perhatikan, ini kaidah ini anti binafsi sekarang. Ini semua kaidah ini masuk dalam pembahasan masalah apa? Masalah akad. Sekarang antum nikahi perempuan tanpa dia ridho, bisa nggak? Antum paksa, haram, jelas. Jangankan sebentar kita akan jelaskan. Ya kawan, akad itu banyak jenisnya. Dan sebentar kita jelaskan saudara. Ya. Ini masuk pada semua pembahasan akad secara umum. Ini bukan kembali pada situ. Ya, sekarang nanti pembahasannya. Sekarang dalam masalah muamalah tadi, pembahasan masalah muamalah tadi, apakah yang jadi patokan itu cuma ridhonya manusia saja, ataukah dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kembali kepada ridho. Tapi berkaitan dengan masalah muamalah nanti, ada sesuatu itu muamalah orang sama-sama ridho, dia ridho, tapi tetap dia haram. Ya. Jadi kita lihat apa? Karena di situ ada berkaitan dengan dia, kenapa diharamkan? Karena melanggar keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ya? Nanti pembahasan berikutnya akan dijelaskan bahwasanya akad-akad itu kembali kepada adat. Bukan kalau ada adat orang mengatakan itu dia sebagai adat, maka sebagai akad, kita cuma lihat bukan kita membatalkan akad tadi. Karena tidak ada pada masa Nabi kita, tapi kita lihat apakah dia halal atau tidak, boleh atau tidak. Kita lihat itu bukan daripada akadnya, tetapi apakah dia menyelisihi daripada pondasi-pondasi umum yang ada di dalam syariat kita. Nanti akan dijelaskan. Bahkan nanti akan kita sebutkan ya ikhwan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam kitab kita ini bahwasanya bisa jadi akad, ada suatu akad yang dia dulu haram bisa jadi halal zaman sekarang. Ada sesuatu yang pada masa Nabi dulu diharamkan tapi sekarang dia dibolehkan. Ya, makanya tidak boleh, nanti kita akan sebutkan di situ perkataan para ulama kita tentang dalam masalah muamalah tidak boleh kita jumud kaku. Ya, ketika ada orang membahas masalah muamalah, dia itu kontekstual. Ya. Karena kenapa? Karena muamalah itu datang untuk tahqiqul masalih lil ibad di dunia, untuk mewujudkan merealisasikan kemaslahatan bagi para hamba di kehidupan dunia, terlebih lagi di akhirat. Nanti insyaallah kita akan sebutkan dalam hal ini. Baik, kita lanjut tadi al-wafa. Al-wafa bil uqud. Ya, apa tadi saya bilang al-wafa bil uqud? Menepati akad, menepati janji. Idza kana al-uqud, beliau mengatakan, hiya adawatul muamalat. Jika seandainya
akad-akad itu adalah instrumen daripada muamalah. Ada pakai bahasa ilmiah sedikit dalam bahasa Indonesia. Anda paham instrumen? Tidak tahu? Alat. Dan alat-alat. Apa? Adawat. Bukan. Alat itu adalah apa? Adawatul ma'lumat. Alat-alat, adawatul muamalat. Alat-alat apa? Muamalah. Jadi akad itu memang dia adalah alat. Bagaimana antum mau melakukan suatu muamalah kalau tidak ada akad? Makanya pentingnya antum sebelum masuk pembahasan tentang jual beli, antum pembahasan masalah akad ijarah, antum masuk pembahasan tentang muamalah, yang pertama kali antum harus pahami itu adalah akad itu sendiri. Ya, karena dari akad sinilah maka kita akan bisa menilai tentang boleh atau tidaknya muamalah tersebut. Ya, jadi akad itu adalah alat untuk kita bisa melakukan transaksi. Kalau tidak ada bagaimana caranya? Makanya pentingnya memahami berkaitan dengan masalah akad. Ya. Sekali lagi ya, antum harus paham tentang masalah akad. Apa itu akad? Apa itu jenis-jenis akad? Apa syarat dan rukun-rukun daripada akad tersebut? Nanti insya Allah pada pembahasan berikutnya kita akan bacakan dari kitab kita ini. Dan kemudian beliau mengatakan, ya, fa inna Allah Ta'ala awjaba 'ala al-muslimina al-wafa'a bil uqudi sahihati allati istakmalat arkanuha wa syurutuha. Fa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqudi. Ya, beliau mengatakan jikalau akad itu adalah alat-alat untuk bertransaksi atau bermuamalah, maka ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kaum muslimin untuk memenuhi akad-akad yang sahih yang telah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Dan karena kenapa ya Pak? Kalau antum sudah melakukan ini, dia kan akad apa? Alat untuk bermuamalah. Ya. Kalau kita sudah akad-akad kalau kita sudah akad ini sebagai alat untuk bermuamalah, alat untuk bertransaksi, dan kita sudah melakukannya, kemudian kita mengingkarinya, maka apa? Akan merusak dan bukan memberikan kezaliman, memberikan mudarat kepada pihak yang lain. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala memperhatikan berkaitan dengan masalah ini, maka wajib hukumnya untuk menepati akad-akad yang kita sudah buat. Kalau tidak ya ikhwan, habis semua banyak dorong yang akan tertimpa dengan seseorang. Dia sudah melakukan jual beli tapi sesuka hati dia batalkan, dia tidak mau lanjutkan. Dia sudah lakukan sewa menyewa dengan sesuka hatinya, dia mau putuskan dengan sesuka hatinya. Maka sebab itulah kenapa Allah mewajibkan kita untuk menepati akad-akad kita, karena untuk menjaga hak-hak dan juga menjauhkan seseorang jatuh pada kerugian ataupun juga akan terjadi pada permusuhan antara satu sama yang lainnya. Sebagaimana Allah firmankan, ya wahai orang-orang yang beriman, ya, aufu bil uqud, ya, penuhilah janji-janji yang kalian telah buat, akad-akad yang telah buat. Kemudian beliau mengatakan wal uqudu 'amatun tashmulu uqudal mubaya'ati wal ijarati wasyarikati wal awqafi wa ghairiha. Dan di situ Allah mengatakan bil uqud jamak. Ya, dan di situ sifatnya apa? Umum. Dan di situ ada alif lam menunjukkan umum. Dan akad-akad itu universal. Ya. Sifatnya universal. Tashmulul uqudul mubaya'at, mencakup akad-akad jual beli, wal ijarat, akad-akad sewa menyewa, wasyarikat, akad-akad kerjasama, wal awqaf, akad-akad wakaf. Dan juga pertanyaan antum tadi, ya, apakah akad nikah masuk di dalamnya? Naam. Di sini masuk semua jenis akad, termasuk daripada akad nikah. Teman-teman kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan akad nikah. Bahkan akad nikah itu adalah akad yang paling sakral di antara akad-akad yang ada. Bukan berarti saya katakan yang lainnya ya biasa-biasa saja, tidak. Tetapi apa? Ya, akad nikah itu adalah akad yang paling sakral yang harus kita jaga.
Makanya Allah Subhanahu wa taala ya, dan mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din ya, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Kata Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang akad pernikahan, Allah menyebutkan akad pernikahan itu adalah dengan mitsaqan ghalidha ya, itu adalah akad yang sangat keras ya, akad yang sangat apa? Yang sangat kuat ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara wasiatnya kepada kita semuanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan masalah akad adalah akad pernikahan. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Istausu bin nisa'i khairan." Ya, berwasiatlah, berbuat baiklah kepada wanita-wanita kalian dengan cara yang baik, yaitu istri-istri kalian, khususnya istri-istri kalian dengan cara yang baik. Kenapa? Karena akad kita, perhatikan ya ikhwan, akad kita dalam pernikahan berbeda dengan akad-akad yang lainnya. Yang berbeda dengan akad-akad jual beli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innakum ya akhadtumuhunna bi amanatillah. Karena kalian mengambil wanita-wanita tersebut dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan juga kalian menghalalkan ya kemaluan-kemaluan wanita-wanita tersebut dengan ucapan kalimat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sangat sayang kan, banyak daripada kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala menjadikan akad nikah ini seperti akad jual beli. Ya, menjadikan akad nikah ini seperti membeli barang. Ya, cocok, tidak cocok, beli, kalau tidak cocok enak saja dibuang di pinggir jalan. Langsung dilupakan, ditinggalkan, tidak pusing. Ya kawan, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti begitu. Ya, sekali lagi akad pernikahan itu adalah akad yang sakral, bukan akad yang untuk dicoba-coba. Sekali lagi, jangan antum coba-coba akad pernikahan tersebut. Kalau antum hanya mau mencoba-coba, setelah tidak berhasil antum mau lepaskan pakaian antum tersebut, kemudian antum campakkan begitu. Ya ikhwan, tidak seperti dengan antum jual beli. Kalau antum beli baju tidak cocok, bisa antum buang, terserah antum. Ya. Baik, palingan antum rugi berapa saja. Tetapi ketika antum telah mengambil seorang wanita dari orang tuanya, kemudian antum coba-coba tidak cocok, langsung dicampakkan, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dicoba-coba, jangan jadikan barang coba-coba ya kawan. Ya. Jangan jadikan barang coba-coba. Ingat, kalau seandainya adik antum dicoba-coba seperti begitu, kalau memang antum mau lakukan, silakan antum mau lakukan. Saya katakan kenapa? Memang secara hukumnya Allah membolehkan, tapi bukan untuk dicoba-coba. Ya. Kalau antum, sekali lagi, khususnya buat antum-antum yang sekarang ada, ya, pernikahan itu bukan untuk dipermainkan, ya, karena dia sakral, ya, karena dia sakral. Baik, makanya jangan dicoba-coba. Baik Andre, paham Andre? Kemudian yang berikutnya, an-nahyu 'anil gharar. Ilham. Pokoknya Anda serang terus. Nahyu 'anil gharar. Antum paham sampai situ? Ya benar ya? Benar enggak saya katakan ini? Hah? Benar enggak? Iyalah. Antum kalau memang serius, ya serius sampai mati. Sekali lagi, sampai mati. Antum sudah menempuh jalan itu sampai mati, pertahankan sunnatullah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut antum. Baik. Idza kanatil uqud. Kemudian berikutnya adalah an-nahyu 'anil gharar. Perhatikan, kemudian berikutnya adalah wahyu. Antum dari ingat. Ya. Perhatikan, berikutnya adalah an-nahyu 'anil gharar. Ya, larangan daripada gharar. Baik, Rawi Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, "Nahaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar." Dan itu kaidah yang berikutnya, larangan daripada gharar. Perhatikan ikhwan jemaah Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan masalah gharar tersebut. Salah satu akad kita bisa rusak itu apabila ada gharar di dalamnya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, "Nahaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar." Nabi mengharamkan daripada jual beli gharar. Dan apa itu gharar? Maka ala khataril husuli. Dia itu adalah sesuatu, mana dia? Wal gharar maka ala khataril husul. Gharar itu adalah sesuatu ala khataril husul yang memiliki resiko untuk mendapatkannya. Khataril husul. Ya. Dia apa khatar? Khatar itu resiko. Al-husul ada resiko untuk kita mendapatkannya. Dapat enggak dapat? Baik, mestinya ada apa? Ya, tidak ada kemungkinan kita mendapatkannya. Di situ ada unsur apa? Ada unsur kemudian.
Dan juga ya, berkat wa'arafahu as-Sarkhasi, beliau mengatakan apa itu gharar? Maka masturul akibah. Gharar itu adalah sesuatu yang endingnya itu mastur. Ya, masturul akibah, endingnya itu tidak jelas, tertutup. Ya. Masturul akibah. Tapi maksudnya ya, kenapa judi diharamkan? Itu ya gharar. Antum dapat enggak? Kan? Atau tidak. Kemudian beliau mengatakan wal hadits wa 'amun yashmulu kullul buyu' allati yadkhuluha al-gharar. Ya. Dan ya, hadis tersebut larangan daripada gharar itu 'am. Itu mencakup semua jual beli yang masuk di dalamnya gharar. Wa qad qassamaha Dr. Shadiq At-Tarir ila ma yali. Perhatikan ya kawan. Ya, jadi gharar salah satu penyebab rusaknya muamalah, dan itu mencakup pada semua jenis muamalah. Tapi perhatikan ya kawan, kata Allah Subhanahu wa taala, para ulama membagi gharar, tingkatan gharar itu menjadi 3 tingkatan. Ya. Menjadi apa? Bukan cuma satu tingkatan saja. Karena banyak orang ketika dia bermuamalah, lihat gharar, ada gharar haram, ada gharar haram, ada gharar haram. Semuanya coba melihat daripada gharar tersebut. Maka perlu kita pahami, ya, tidak semua gharar diharamkan oleh para ulama. Ada gharar yang dibolehkan, bahkan sepakat para ulama akan bolehnya gharar tersebut. Ya. Ada gharar yang diperselisihkan para ulama, yaitu gharar mutawassit. Ada juga gharar yang ijma para ulama akan haramnya muamalah tersebut, dan itu yang dikatakan apa? Gharar fahish. Baik, ya, kita bacakan apa yang dikatakan Imam Al-Qarrafi. Ya, seorang ulama Al-Malikiyah, beliau mengatakan al-gharar wa jahala salah satu aqsam. Gharar dan jahala itu 3 jenis. Ya. Mumtani'un ijma'an, yang diharamkan secara ijma', qat-tayri fil hawa, seperti menjual burung yang terbang. Ada antum punya burung, okay? Kemudian samping antum ada temannya antum tadi, datang lihat burungnya antum, mau beli burungnya antum. Kemudian ternyata pas dibuka sarangnya langsung terbang burungnya. Kemudian antum mengatakan sama teman, itu burung itu saya jual, yang sudah ada di atas angin tersebut, di hawa, ya, yang sudah terbang. Jelas itu gharar fahish. Ya. Dan bisa nggak itu dapat? Ada kemungkinan dapat, ya. Tapi kemungkinan besar tidak dapat. Karena kalau sudah burung terbang, ya, beda kalau burung merpati yang mungkin sudah dilatih bisa kembali. Tapi kalau burung-burung yang tidak jelas jinaknya atau tidak. Tapi itu dia, ya. Kemudian yang berikutnya adalah gharar qalilun jaiz. Ya, gharar yang qalil, sedikit dan boleh. Ijma'an, secara ijma'. Ka'asasi seperti apa? Asas-asas pondasi. Antum beli rumah, antum tahu enggak bagaimana kualitasnya rumah tersebut? Nah, di BTN ada jahalah enggak di situ? Ada gharar enggak di situ? Gharar. Antum beli tidak tahu bagaimana pondasinya. Betul enggak? Antum beli tidak tahu bagaimana di dalamnya ini, ya, pondasinya bagaimana. Di situ ada gharar. Tapi para ulama ijma' para ulama tentang bolehnya jual beli seperti itu. Karena kan memang ada gharar, tapi ghararnya apa? Ghararnya dia qalil, ya. Ghararnya sedikit. Begitu juga, ya. Begitu juga apa? Menjual itu tahu isi. Antum menjual pastel yang di dalamnya ada isinya gitu kan? Antum gharar gitu, gharar. Antum tahu bagaimana di dalam? Tidak tahu. Tapi dibolehkan oleh para ulama. Dan begitu juga Imam Nawawi rahimahullah taala dalam ya Syarah Sahih Muslim beliau mengatakan, ya. Beliau mengatakan bahwasanya ajma'al muslimun ala jawazi asya'in fiha ghararun haqir. Telah sepakat para ulama akan bolehnya, ya, jual beli yang di dalamnya ada ghararun haqir, gharar yang kecil, yang sedikit. Tidak. Minha annahum ajma'u, di antaranya adalah para ulama telah sepakat sihhati bai'il, ya, jubbatil mahsyuwah, yaitu menjual makanan yang di dalamnya ada isi, seperti pastel yang ada isi di dalamnya, tahu isi jalan kote kalau kita, ya, pokoknya yang dibungkus isinya di dalam. Tapi ijma' para ulama akan bolehnya hal tersebut. Kemudian juga wa in lam yara hashwaha, walaupun dia tidak lihat isinya. Kemudian juga kemudian setelah itu wa ajma'u ala jawazi ijaratid dar, ya. Dan selanjutnya lagi wa ajma'u ala wadabati wa thawb wa nahwi dzalika, kemudian apa? Ya, bolehnya
melakukan jual beli, menyewa rumah per bulan ataupun kendaraan per bulan, padahal kan bulan itu bisa jadi berbeda, ada 30 hari, ada 29 hari dalam Islam kan, satu bulan, hitungannya bulan. Tapi satu bulan kan di situ ada horor ini satu berapa? Betul? Satu bulan saya sewa ini rumah antum selama satu bulan. Kalau masa dahulu perhatikan ya ikhwan, ya mereka menggunakan kalender hijriyah. Kalau kita kan sekarang kalender Masehi, kalau hitungannya Masehi tidak ada masalah gitu kan, tidak ada horor di situ. Tapi kan kalau kalender hijriyah kan hitungannya melihat perputaran bulan. Ya, berbeda-beda setiap bulannya, bisa jadi dia 30 hari, bisa jadi 29 hari. Kemudian juga beliau mengatakan wa ajma'u ala jawazi dukhulil hamami bil ujrah. Ya. Ma ikhtilafin nas fi isti'malihim al-ma' wa fi qadri maksihim. Dan juga telah sepakat para ulama bolehnya seseorang untuk menyewa kamar mandi, hammam, permandian. Ya, kamar mandi kalau ini. Tapi ikhwan, bolehnya apa? Untuk menyewa jasa kamar mandi ataupun juga permandian. Padahal di situ ada orang kan? Ada. Karena berbedanya orang dalam penggunaan air. Misalnya satu kali masuk mandi 5.000. Baik. Ada yang satu kali masuk air habiskan 1 ember air besar. Bisa dipahami? Dia pakai mandi. Ya. Bisa paham enggak? Ada juga orang dia masuk mandi cuma apa? Cuma mungkin hanya pakai air sedikit, tapi bayarannya tetap sama. Dan itu kata dan para ulama ijma akan bolehnya hal tersebut. Di situ ada gharar, ya. Ada yang di kamar mandi lama sekali. Ya, betul? Ada yang cuma sebentar. Tapi kalau kita lihat di sini, boleh apa tidak? Boleh. Ada gharar. Nah, ada gharar. Tapi itu adalah gharar hakir. Gharar yang kecil, bukan yang fahish, bukan gharar yang besar. Tapi Ustaz kan ada gharar, itulah kesalahannya kita. Kita hanya mengatakannya gharar, semua ada gharar, kita katakan apa? Haram. Tidak semuanya. Bahkan hampir sampai Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala beliau mengatakan, tidak semua gharar diharamkan. Karena hampir mayoritas daripada muamalah kita di situ akan mengandung namanya apa? Gharar. Tetapi gharar yang diharamkan adalah gharar yang fahish, gharar yang besar. Baik, sekarang ada satu permasalahan ya, yang sering terjadi pada tengah masyarakat kita sekarang, tentang ada restoran masuk satu kali makan bayar 50.000, makan sepuasnya. Apa bahasanya kalau sekarang? Apa? Bukan gunakan bahasa Inggris. Anu juga keren-keren, datangkan pipa keren juga kepada kita. Apa? Anu bilang tadi? Bukan begitu. Apa tadi anu bilang? You can eat. Itu dia maksudnya. You can eat. Atau dia mau makan sepuasnya. You can eat. Antum masuk, you can eat ya? Apa? Begitu ya? All you can eat. Dan antum masuk, makan sepuasnya, bayarnya cuma 50.000. Baik. Pertanyaan saya, halal apa haram? Tapi kalau antum hanya cuma melihat horor, di situ ada horor haram, udah selesai masalah. Ya, makanya horor haram semua. Kenapa ya Pak? Karena sekarang di situ masalahnya kita cuma melihat horor, padahal para ulama itu tidak melihat cuma horor saja, tapi melihat horornya sampai di mana tingkatannya. Ya. Pentingnya, makanya ya Pak, banyak perselisihan pendapat para ulama berkaitan tentang hukum suatu muamalah. Itu kembalinya karena sudut pandang perbedaan para ulama dalam menilai horor yang ada pada muamalah tersebut. Salah satu penyebab banyaknya terjadi khilaf dalam masalah muamalah fikih, ya. Apalagi masalah muamalah kontemporer, itu adalah perbedaan sudut pandang daripada para ulama kita melihat tentang horor yang ada di dalam akad tadi. Saya bisa dipahami? Baik, sekarang pertanyaan saya, ya. Transaksi yang kita sebutkan tadi, hukumnya boleh atau tidak? Hukumnya boleh atau tidak? Birrozak. Kenapa? Karena di dalamnya ada borok, ada juga miskin. Kalau tidak bayar, tidak habiskan makanannya. Tidak habiskan makanannya? Tidak ada, jangan berlanjut. Ada yang tidak begitu kok. Begitu? Tidak begitu.
Entah begitu. Hah? Hah? Enggak, yang ada yang jangan dulu yang tidak syarat dulu, jangan dulu yang tidak syarat. Saya tanyakan dulu yang tidak syarat. Nanti setelah itu saya jelaskan lagi masalah jantan itu. Ini dulu, yang gambaran seperti ini dulu yang saya tanyakan. Antum datangkan gambaran yang lain. Selesaikan dulu gambaran ini. Ini saja dulu. Baik, antum bayar makan sepuasnya. Baik, makan sepuasnya. Banyak. Itu seperti kita di maksudnya dulu ada itu tol itu, antum masuk pokoknya silakan makan sepuasnya. Ya. Baik, hukumnya apa? Boleh. Ya. Dari mana sudut pandangnya untuk mengharamkan? Ada gharar. Baik, sekarang dari gharar baik. Sekarang gharar betul. Ada gharar, tapi tidak semua gharar diharamkan. Sebagaimana yang disepakati oleh para ulama, masuknya kamar mandi. Ya ikhwan, kan air ji. Air itu harta. Bahkan di tengah-tengah bangsa Arab pada masa dahulu, air itu lebih berharga daripada makanan. Paham? Ya, jangan antum bawa pada kondisi kita sekarang. Kalau mungkin antum bacakan air ji, kamar mandi air ji, ya melimpah air. Itu kalau antum bahasakan pada keadaan antum. Tapi kalau pada masa sekarang ada suatu tempat yang memang air itu sangat sulit, air itu lebih mahal daripada apa? Ya, daripada makanan. Ya. Dahulu di Saudi, ya, air itu lebih mahal daripada bensin. Itu zaman sekarang. Ya. Apalagi zaman-zaman para ulama kita. Tapi sekarang seperti begitu, maka hukumnya boleh. Tapi Ustaz ada gharar, kita katakan gharar hakir, gharar yang kecil. Tapi dan bagaimana? Satu, antara dua belah pihak sudah ridho. Bedakan ya ikhwan. Bedakan antara gharar dengan riba. Kaidah gharar dengan kaidah riba itu jangan antum samakan. Kaidah riba besar kecilnya tidak ada toleransi sama sekali. Riba mau banyak mau kecil apa? Haram. Tapi gharar antum jangan juga paham kaidah gharar sama dengan kaidah riba. Karena riba ya, antum mau kiaskan riba besar kecilnya tetap diharamkan. Antum mau bawa pada masalah gharar. Ini kesalahan. Ya. Maka kita katakan tidak. Ya, tidak ada para ulama yang mengatakan seperti itu. Ya. Bahkan ulama ijma gharar yang kecil itu tidak akan mengharamkan suatu muamalah. Baik, ghararnya kecil. Dari mana kita lihat juga, perhatikan. Kenapa bisa kita mengatakan itu boleh dan ghararnya kecil? Karena sekali lagi kembali pada kaidah umum. Kaidah umum daripada muamalah kita. Baik, pertama ridha tibun nas. Ya, memang di situ ada gharar, tapi apa? Tidak ada terjadi ya, kita sudah ridha, kita sudah tahu porsinya orang satu kali makan berapa. Ya, maksimalnya berapa? Baik. Itu yang pertama. Maka dalam muamalah seperti yang kita sebutkan itu hukumnya adalah boleh. Baik. Bisa. Kalau kita katakan ahli fikih itu maksudnya secara tanpa menggabungkan seluruh komponen hukumnya di dalam, maka tidak ada karena orang akan pahami ahli fikih itu pasti akan ada di dalam. Stop dulu. Makanya stop dulu. Anda satu-satu dulu gitu. Anda sadar dulu, Anda paham, Anda satu-satu dulu. Ini dulu selesaikan, baru Anda supaya akad itu kita pisahkan masing-masing. Baik. Sekarang baik. Itu sudah paham sampai sini tadi. Ini gambaran yang pertama yang saya bilangkan tadi, itu yang tidak ada denda. Baik. Sekarang bagaimana kalau ada dendanya? Baik. Ada dendanya. Dendanya pertanyaan saya, ini dendanya karena kenapa? Karena tidak habis. Baik. Karena tidak habis. Baik. Anggap baik ada dendanya. Ya. Dendanya disebabkan karena tidak habis, betul kan? Bukan karena terlambat bayar. Karena tidak habis. Baik. Menurut antum sebelum saya jawab, anda mau lihat dulu fikihnya antum. Boleh apa tidak? Denda tersebut, dendanya bukan karena terlambat dia bayar, tapi karena tidak habis, betul? Baik, pertanyaannya, boleh apa tidak? Abdul Razak, dendanya apa? Boleh tidak? Antum jawab saja. Yang mengatakan boleh, jangan mengatakan tidak boleh. Antum jawab saja, tidak apa-apa. Supaya anda dengarkan apa yang ada pada antum, kemudian setelah itu kita diskusikan. Boleh. Karena sama-sama itu. Baik.
Hilang. Jam saja. Ya dari awal tuh. Pasti tuh. Tidak mungkin antum nanti setelah makan baru antum bilang ridho. Kan akarnya itu di awal, bukan di akhir. Ridho itu harus di awal. Boleh. Kenapa? Baik. Abdul Razak, kalau antum mau mengatakan haram, coba datangkan. Kalau ada yang mengatakan haram tentang mawalid Rasul, coba tanyakan sebab keharamannya. Baik. Kalau ada yang mengatakan haram, tanyakan, cari dulu alasannya kenapa bisa haram. Karena ya kan sekali lagi, dalam masalah muamalah, ketika antum mengharamkan, antum punya konsekuensi berat di situ. Ya, sekali lagi karena hukum asal muamalah adalah boleh. Ya, sebagaimana ketika antum mau melegalkan suatu ibadah, ada konsekuensi berat yang antum lakukan di situ. Karena antum mau melegalkan suatu ibadah. Ya. Jadi hukum asal daripada muamalah adalah ibadah halal. Ya. Dan ketika ada orang sedikit-sedikit mengharamkan haram, seenak hatinya mau mengharamkan yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah dosa besar. Karena yang berhak untuk mengharamkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam perkara ibadah, ya, ada yang mengatakan boleh melakukan ibadah, tidak boleh, haram bagi dia. Karena kenapa? Hukum asal ibadah adalah haram. Tidak boleh dilakukan kecuali ada dalil. Sebab itulah Anda tekankan kepada antum ini supaya ketika ada yang mengharamkan, antum sudah mengambil sikap kehati-hatian. Ya, sikap kritis, maksudnya kehati-hatian dalam mengharamkan. Antum harus kritisi. Jadi ketika ada yang mengharamkan suatu muamalah, yang paling antum tanamkan pada diri antum kritisi dia. Bukan antum dukung dia. Paham? Karena kenapa? Supaya jangan dimudahkan untuk mengharamkan. Berbeda dalam masalah ibadah. Ya, jadi dua sikap ini antum sekali lagi antum harus tanamkan pada diri antum ketika membahas muamalah. Ya, ketika ada yang mengharamkan, antum kritisi, kenapa haram? Jangan antum dulu langsung ambil, paham? Supaya antum bisa kritis dalam mencari dalilnya. Sekarang tanyakan kepada, ya, kita tanyakan kepada mereka, kenapa haram? Tolong jelaskan sebabnya apa? Dan tidak bisa sesuka hati kita mengharamkan. Kita carikan. Pertama, kalau denda tersebut riba. Dari mana caranya bisa masuk riba? Ya, bagaimana caranya masuk riba di situ? Kalau dikatakan itu riba, itu bukan riba, tidak ada pintu riba di situ. Karena kenapa? Riba itu jatuhnya masuknya pada utang piutang, ya, atau berkaitannya dengan tanggungan kita kepada pihak lain yang tidak bisa kita bayar, akhirnya didenda. Itu dia riba. Kita punya tanggungan kepada pihak lain, apakah tanggungan itu disebabkan karena jual beli secara cicil ataupun utang piutang akan qard. Kita memiliki tanggungan. Ketika tiba waktu pembayaran tidak bisa dibayar, kemudian didenda, maka itulah riba. Jadi pintunya riba, ya kawan, perhatikan. Pintunya riba yang merupakan dia haram, denda yang diharamkan itu denda yang berkaitan dengan tanggungan. Kita punya tanggungan kepada pihak lain, kemudian tidak bisa kita bayar pada waktunya dan diberikan denda. Kita lihat seperti pembahasan kita tadi, di denda. Apakah karena ada tanggungan kita? Tidak ada. Itu adalah syarat yang kita syaratkan, dan pada hukum asal daripada apa? Hukum syarat itu adalah boleh al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang muslim itu terikat dengan syaratnya, kecuali syarat yang mau menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ketika syarat tersebut antum sudah buat dan tidak ada pelanggaran di situ. Kalau antum mengatakan syarat itu haram, mana datangkan dalilnya, mana haramnya? Dari sudut pandang mana antum haramkan? Sekarang denda. Kalau bilang riba tidak mungkin. Kalau ada yang mengatakan riba itu, saya bilang saya belum dapat celah sedikit pun untuk bisa masukkan dalam pembahasan itu riba. Kalau mungkin antum dapatkan, coba jelaskan kepada kita nantinya. Ya. Dan itu tidak bukan riba. Berarti gugur mau diberikan riba. Cuma satu punya celah, ya ikhwan. Antum mau mengatakan haram itu celahnya cuma satu. Kita membahas tentang hukum denda yang disebutkan oleh para ulama. Na'am, betul. Para ulama sudah membahas tentang hukum denda dengan uang. Ya. Jumhur yang mengharamkan. Sebagian ulama membolehkannya. Ya.
Yang terakhir adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dan saya sudah pernah bahas berkaitan masalah hukum denda pada pembahasan dahulu tahun 2019 di masjid ini, masjid-masjid yang lama. Dan pendapat yang rajih tentang hukum denda adalah dengan uang adalah hukumnya boleh kalau memang disepakati. Baik? Anda paham saya? Kemudian kalau dibilangkan lagi haram karena gharar, mana ghararnya? Betul ada gharar, itu gharar kan dia bayarnya 50.000, 50.000. Bisa jadi dia makan 60.000, harga 60.000. Bisa jadi bayarnya 50.000, dia makannya mungkin cuma harga 40.000. Tapi itu kan gharar. Nah, betul ya kawan. Tapi kita harus pahami tidak semua gharar diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kenapa Islam mengharamkan dengan gharar, tujuannya supaya jangan terjadi perpecahan, adawah, merasa tertipu, merasa sakit hati. Itulah gharar-gharar. Ending daripada gharar yang fahish itu membuat terjadi perpecahan di tengah kaum muslimin atau di tengah umat, dan juga akan merasa sakit dengan gharar yang muncul disebabkan akan jual beli tadi. Tapi itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan masalah tersebut. Baik, itu sebab saya katakan ikhwan, berkaitan dengan masalah kaidah gharar untuk menilai besar dan kecilnya. Antum paham? Ingat ini, berkaitan masalah gharar. Jangan antum lupa lagi. Masalah gharar, sebab banyak terjadi perselisihan pendapat para ulama dalam masalah muamalah ketika ilah haramnya karena keharaman. Suatu muamalah itu berbeda-beda. Ada disebabkan karena riba, ada disebabkan karena gharar. Dan kalau ilahnya disebabkan karena gharar, maka disinilah banyak terjadi perbedaan pendapat para ulama. Dan sebab terjadi perbedaan pendapat para ulama berkaitan masalah gharar tersebut karena perbedaan sudut pandang dalam melihat gharar tadi. Baik? Makanya bobitnya mana? Bobitnya mana? Sampai sekarang wallahualam saya tidak dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya bobitnya. Kalau kita lihat daripada kaidah-kaidah umum yang disebutkan oleh para ulama kita berkaitan dalam masalah muamalah, tujuannya supaya tidak terjadi yang namanya adawah, permusuhan, perpecahan, dan juga merasa ini dia hatinya tidak ikhlas. Kan tadi tibin nafs, ridho. Tapi sekarang kalau anda mengatakan gharar, saya zalim, saya makan dengan cara yang zalim. Bagaimana caranya zalim kalau dia sudah ridho? Bisa dipahami kan? Bagaimana antum ini zalim? Antum mau katakan zalim, bagaimana caranya? Sudah ridho, saya ridho, antum ridho, sudah tahu akadnya. Baik? Bisa dipahami? Anda paham situ? Baik. Maka bagaimana caranya antum mau mengatakan haram? Saya ridho, antum ridho, dan ilah keharamannya adalah gharar. Gharar di sini adalah kita katakan ghararnya yang hakir, yang kecil. Kenapa? Betul yang kecil. Karena tidak ada permasalahan di situ. Tidak ada sengketa di situ. Tidak ada orang yang merasa tertolimi di situ. Antum paham enggak? Apa? Iya. Sekarang sebab itulah tujuannya kita akad. Fungsinya akad. Dari mana kita tahu dia ridho? Adanya akad. Itulah yang disebut akad. Ketika antum masuk dalam akad tadi, kalau antum tidak ridho, jangan masuk. Kan itu apa gunanya akad? Itulah akad. Kita katakan akad itu adalah alat daripada muamalah. Sekarang antum mau lakukan, antum misalkan, dari mana kita mau tahu dia ridho? Kan ini beda-beda. Makanya disitulah akad. Dengan antum melakukan akad menunjukkan antum ridho. Kalau antum tidak ridho, jangan antum lakukan. Dan perempuan dia mengatakan, misalkan antum nikahi perempuan, dia sudah waktu dia nikah dia terima, dia dipaksa. Kemudian setelah itu saya tidak ridho. Karena ridho itu perkara yang batin. Ridho itu perkara yang batin, tersembunyi, yang tidak kita bisa lihat. Sebab itulah karena dia perkara batin harus dinampakkan. Dengan cara apa? Dengan cara akad, dengan lisan. Dari lisan itulah mewakili daripada batin seseorang tentang keridhaan dia. Kalau dia sudah melakukan, tapi dia katakan tidak ikhlas, sah muamalah antum. Karena kenapa? Antum tidak dibebani untuk mengetahui keikhlasan dia di dalam hati. Karena itu bukan perkara kita. Tetapi yang kita lihat adalah dia melakukan akad tersebut, dan itulah perwakilan daripada apa yang ada di dalam hatinya. Antum paham sampai sini? Yuda? Belum paham? Ya,
Judi dia sudah jelas haram, Allah tidak ridho. Paham enggak? Perhatikan. Judi di situ, perhatikan ya ikhwan. Ya. Judi itu Allah sudah nas, makan haram dengan cara yang batil. Allah tidak ridho walaupun dia ridho. Ini saya bilang masalah yang ilahnya. Makanya ketika antum bahas masalah muamalah, antum jangan campur adukan semua ilah-ilah keharaman. Ada suatu muamalah haramnya dia itu karena ini. Ada muamalah itu haramnya dia karena ini. Ada muamalah itu haramnya dia karena ini. Ya, jangan antum campur adukan semuanya. Baik, ini kesalahan dalam pembahasan masalah muamalah. Paham enggak? Ya, riba. Dan saya ridho. Paham enggak? Paham sih? Riba saya ridho. Benar? Ya, ada perhatikan. Sebab-sebab keharaman dalam masalah muamalah ada gharar. Satu, ada namanya jahalah, sebab jahalah, adanya jahalah. Baik, ketidakjelasan. Ada yang namanya disebabkan karena riba. Baik. Ada yang lagi disebabkan karena apa? Ya, dia qimar sendiri, judi. Baik. Maka dan banyak lagi perkara yang lainnya. Maka sekali lagi antum jangan kaidah, dan saya tegaskan tadi, kaidah yang kita sebutkan tadi itu masalah gharar besar, kecil. Kalau besar haram, kalau kecil haram. Sekali lagi anak tegaskan, kalau antum salah paham, anak di luar daripada tanggung jawab saya. Ya, saya berkali-kali sudah tegaskan, itu masuk pada pembahasan masalah sebab keharamannya karena gharar. Ya, paham? Bukan jahalah, bukan riba, baik? Bukan qimar. Bisa pahami? Cuma gharar. Baik. Subhanallah, bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita azan langsung sholat.